maka proyek ini diterima. Itu ya hasilnya ya. 400 juta. Tuh. Ini contoh 1. Berikut ada contoh lagi. Seorang manajer keuangan berencana membeli mesin baru untuk menambah kapasitas produksi. Mesin baru itu berharga 1 M dan memberikan tambahan arus kas sebesar 300 juta di tahun pertama, 400 juta di tahun kedua, dan 500 juta di tahun ketiga hingga ke tahun kelima. Jadi tahun ketiga, keempat, kelima itu nilainya sama 500 juta. Menggunakan tingkat diskontonya 14%, tentukan keputusan yang harus diambil oleh manajer tersebut. Nah, ini apa aja ini yang diketahui? Coba. Apa saja yang diketahui di sini? 1 M-nya ini apa? O-nya 1 M, Bu. I-O-nya. INO, bukan IO. Iya, INO. INO 1 M ya. 1 miliar. Terus apa lagi? Ditambah 300 juta wajib. Bukan. Memberikan tambahan arus kas. Memberikan tambahan arus kas. Arus kas ini berarti apa? KF. CF-nya kan? Cash flow-nya berarti. Cash flow tahun keberapa? 300 juta. CF1 kan berarti. CF1-nya 300 juta. Cash flow tahun keduanya 500 juta. CF2-nya CF2-nya berapa? 400 juta. 400. Oke, terus 500 CF juta di tahun kelima. Ketiga sampai kelima. CF3 sama dengan CF4 ya, saya tulis gini aja ya. CF5. Sama dengan CF5 itu berarti 500 juta. Oke, terus apa lagi yang diketahui di situ? K-nya 14%. K-nya 14%. Annual. 14% per tahun. Berarti nggak perlu dibagi kan? Iya. Perlu dibagi nggak? Nggak kan? Karena dia semuanya dalam tahun. Ini kan tadi 300 juta tahun pertama, 400 juta tahun kedua, 500 juta sampai ini. Kalau dia per bulan berarti kalian bagi 12 di sini untuk K-nya. Ya. Berarti yang di sini NPV-nya. NPV-nya kita copy dari sini aja. Nah, berarti NPV-nya tinggal kalian ganti di sini. CF1 300 juta. 1 plus K-nya berarti sini 0,14. CF2-nya berarti di sini 400 juta. K-nya sama 14. 1, 2 berarti 5 di sini ya. Oke. Oke, berarti sini 500 juta. Ini tahun ke-4 500. Tambah. Ini berarti 500 juta. 1. Ini berarti pangkat 3. Pangkat 4, sini berarti pangkat 5.
pangkat N pangkat 5 dikurangi I nolnya. I nolnya kalian tadi 1M. Nah, tinggal kalian cari ini di sini. Kenapa begini? Oke. Nah, ini tinggal kalian lihat hasilnya berapa. Sama dengan berapa di sini. Ini sih. Ini sama dengan berapa? Kalau dia lebih besar dari 0, berarti diterima proyeknya. Kalau dia kurang dari 0, berarti proyek kalian ditolak. Tinggal kalian lihat di sini hasilnya berapa. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nih, contoh kedua. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Cari NPV. Kalau dia hasilnya lebih kecil dari 0, berarti kalau dia ini ya, misalnya di sini hasilnya lebih besar dari 0, berarti di sini manajer keuangan tersebut membeli mesin baru. Kalau dia kurang dari 0, berarti manajer keuangan tersebut jangan membeli karena pasti nanti akan ada kerugian. Ya, ini kan di sini diminta keputusan yang harus diambil, manajer keuangan tersebut membeli atau enggak. Dilihat dari NPV-nya lebih kecil atau lebih besar dari 0. Nih, ya. Baik, Bu. Oke. Nah, sekarang lanjut ke tingkat diskonto. Tingkat diskonto di sini, ya. Kesulitan penggunaan kriteria NPV adalah investor atau manajer keuangan harus mendapatkan tingkat diskonto yang representatif untuk setiap proyek investasi. Untuk investor perusahaan, tingkat diskonto adalah rata-rata tertimbang dari biaya dana atau istilahnya weighted average cost of capital, disingkat WACC, weighted average cost of capital atau rata-rata tertimbang dari struktur modal. Kalau untuk investor individu, tingkat diskonto yang relevan adalah biaya bunga pinjaman atau biaya modal sendiri atau rata-rata tertimbang dari kedua biaya ini. Nah, ini untuk persamaannya, di sini K sama dengan WMKM ditambah WUKU, ya. Tingkat diskonto itu kan K ya, atau return. WM-nya di sini persentase pendanaan dari modal sendiri, WU ini pendanaan dari utang, KM itu bunga modal sendiri, KU itu bunga utang bersih setelah pajak. Nah, di sini WM plus WU sendiri itu sama dengan 1. Nah, kalau untuk mencari WU-nya berarti di sini 1 dikurangi dengan WM. Tuh. Nah, selanjutnya kita coba lihat contoh.
Contoh di sini ada sebuah proyek pendirian pabrik baru akan didanai 60% dari hutang dan sisanya dari modal sendiri. Untuk itu perusahaan akan mengeluarkan obligasi berkupon 15%. Pajak penghasilan diketahui 30%. Jika bunga modal sendiri diketahui 18%, hitung tingkat diskonto yang akan digunakan untuk investasi ini. Berarti di sini apa saja ini? Yang diketahui. Tadi ini kan di sini WM. Oke, coba di sini. Copy dulu. Ini sih. Ya, di sini WM. Yang WM-nya berarti yang mana ini? Persentase pendanaan dari modal sendiri. WM-nya berapa? WM yang mana WM? Halo? WM 18%, Bu. WM itu kan persentase pendanaan sendiri. Persentase pendanaan dari modal sendiri. Iya, modal bunga sendiri kan. 18% itu bunganya KM itu. Oke. WM bukan 18%. 18% ini bunga modal sendiri, berarti KM. Ini berarti KM-nya 18%. Berarti WM-nya 15% ya, Bu ya? Berarti WM-nya dulu. Persentase pendanaan dari modal sendiri. Sebuah proyek pendirian pabrik baru akan dinaik 60% dari hutang dan sisanya dari modal sendiri. Berarti dari sini nih. Dari 40%. statement ini. Berarti WM-nya 40%. Ya, persentase pendanaan dari modal sendiri. 60%-nya hutang, berarti sisanya berarti kan 100% dikurangi 60. Pendanaan dari hutang berarti WU-nya? WU-nya 60%. 60%. Tambah bayar pajak. Oke, berarti di sini KU-nya bunga utang bersih setelah pajak. Berarti di sini, nah berarti kan di sini setelah pajak, berarti di sini nanti setelah dengan pajak, berarti KU-nya sama dengan berapa itu? Pajak penghasilannya diketahui 30%. Berarti 1 dikurang 0,3, Bu. 0,3 lalu dikali dengan obligasinya kali 0,15 ya 0,15. Berarti di sini berapa ini? ,5. Oke. Berarti K-nya bisa dicari di sini. K-nya berarti ya. Kopi.
Di sini WM kalian kan 40%. 11. Berarti 40% itu 0,4 ya. 0,4 dikali 18%. KM-nya 0,18. 0,18 ditambah WU-nya di sini berarti 0,6 kali KU-nya 10,5%. 10,5% itu jadi berapa itu? 1,05. 1,02. 10,5 bagi 100 kan? Ini dalam persen ini. Berarti ya 0,105 Bu. Kalau segitu mah. Berapa? 0,105. Yang mana ini? Ini 0,105. Iya. Oke. Hasilnya berapa ini? K-nya berarti 0,4 kali 0,15. Berapa hasilnya? 0,135 Bu. 0,135. Berarti sama dengan 13,5% ya? Iya Bu. Ini 13,5%. Nah, berarti ini tingkat diskontonya untuk investasi tersebut. Berarti diambil. Ya. Nah, ini tingkat diskonto. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Berarti kalau misalnya kayak gini kan diambilnya dari 0 dulu kan ya, 0 ke bawah itu juga ditolak kan ya. Kalau misalnya kalau 0 ke atas itu Enggak, ini enggak, ini mencari tingkat diskonto. Oke. Yang tadi ditolak diterima nanti NPV. Nanti berikutnya ada lagi yang berdasarkan IRR. IRR itu sama diterima atau ditolaknya suatu proyek atau misalnya keputusan pembelian barang atau enggak itu. Ya bedanya. Ini untuk mencari tingkat diskonto. Oke, kalau sudah lanjut ke IRR. Nah, ini sama dengan NPV ya. Cuma di sini kriteria ini menghitung return bersih dari sebuah proyek investasi secara relatif, bukan menghitung selisih bersih dalam rupiah. Ya, jadi di sini IRR di sini return tertimbang berdasarkan uang secara akurat, yaitu satu dari berbagai ukuran return. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini sama nih rumusnya. Cash flow dibagi 1 plus IRR. Ya, internal rate of return-nya. K-nya ya. Kalau tadi K di NPV. Ini tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun ke N dikurangi dengan investasi 0 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti sama juga di bawahnya. Cash flow per tahun pertama, tahun kedua sampai dengan tahun ke-6, tahun ke N sama dengan pindah ruas di sini. I0-nya berarti di sini. Ya, sama dengan I0. Nah, ini diterima jika IRR-nya, internal rate of return-nya lebih besar dari K. K itu tingkat diskonto. Ditolak berarti jika IRR-nya lebih kecil dari K. Ya, tadi bedanya kalau NPV itu lebih besar dari 0, terima, lebih kecil ditolak. Kalau ini IRR, internal rate of return, kalau lebih besar dari K diterima, kalau kurang dari K itu ditolak. Nah.
Oke, ada contoh misalnya. Ini kalau nggak salah. Oke. Sebuah proyek memerlukan investasi awalnya 1M dan mampu menghasilkan kas bersih selama 5 tahun, yaitu 300 juta di tahun pertama, 400 juta tahun kedua, dan 500 juta setiap tahun untuk 3 tahun berikutnya. Berarti tahun ketiga, keempat, kelima 500 juta. Apakah sebaiknya proyek ini diterima atau ditolak jika return yang diinginkan adalah 15%? Nah, di sini diminta buat keputusan lagi nih. Ada investasi sekian nih, butuh investasi awal sekian. Dan planningnya kas bersihnya selama 5 tahun harus hasilnya sekian. Ya, kira-kira kalian tetap jalankan atau enggak nih proyek ini? Berarti di sini apa saja yang diketahui? Ini sama dengan contoh yang tadi ya, berarti ya di sini ya kan ada I0-nya nih ya. Nih di copy dulu ini. Ya, kalian kan berarti mau investasi awalnya ini CF1-nya sama ya dengan contoh tadi 300, CF2 400, 500 itu setiap tahun untuk 3 tahun berikutnya, berarti CF3, CF4, CF5. Lalu K-nya di sini 15%. Ya. Nah, berarti di sini berarti kan di sini 300 juta dibagi 1 plus IRR ini. IRR berarti di sini 1 miliar berarti di sini. Nah, ini berarti kalian yang dicari nilai IRR-nya. Ini berarti di sini sama dengan, bukan dikurang 1, berarti di sini sama dengan 1M. Nah, ini pakai trial and error ini nanti kalian. Kan berarti di sini 1 plus IRR pangkat 1 plus IRR kemudian di sini IRR. Nah, di sini kalian pakai trial and error. Trial and error gimana? Misalnya kalian coba masukin di sini. Kalian pakai IRR-nya 5%. Ya. Hasilnya berapa? Sama mendekati ini enggak? Sama dengan ini enggak? Kalau enggak, misalnya 10%. Mendekati ini enggak? Jadi pakai trial and error. Halo? Halo Ibu. Ya. Paham ya? Jadi kalian coba-coba di sini. Kalian coba masukin misalnya 10%. Dapat hasilnya gimana? Sama dengan ini enggak? Karena kan nilai ini sama dengan 1M tadi. Kalau enggak sama dengan tapi mendekati bisa, Bu? Boleh. Ya mendekati misalnya 999 gitu ya. Berarti sudah kamu pakai IRR itu. Tuh. Dari situ kan kalian nanti dapat hasil IRR berapa. Kalian bandingkan dengan K-nya. Misalnya di sini saya misal ya, ini nggak tahu nih, ntar coba kalian cari IRR-nya. Misalnya saya hasilnya nanti
30% misalnya. Berarti proyeknya diterima atau ditolak? Kalau berdasarkan ini, IRR-nya 30%, K-nya 15%, berarti proyeknya terima apa ditolak? Diterima. Diterima, karena dia lebih besar dari K ya. Iya. Kalau dia misalnya IRR-nya 2%, berarti Ditolak. proyeknya Ditolak. ditolak. Tuh. Ya, jadi ini diterima atau ditolaknya kalian lihat di sini nilai IRR dengan K-nya. Ya, bedanya sama yang NPV tadi di sini. Jadi sini kalian coba misalnya 15, dapatnya berapa, masih jauh. Misalnya 20 misalnya, masih jauh. 25 misalnya. 30 mendekati nih. 30,2 misalnya kalian coba lagi. 30,3 udah mendekati 998. Nah, berarti nilainya berarti di sini 30,3%. Ya, misalnya. Kalau 30,3% di sini berarti proyeknya diterima. Ini contoh ya. Ini belum diterima karena IRR-nya lebih besar dari K. Ya. Contoh ini. Itu ya, berarti kalian trial, kalian coba yang mendekati nilainya sampai hasilnya mendekati 1M ini. Nah, ini nanti kalian cari berapa IRR-nya. Diterima IRR lebih besar dari K atau ditolak IRR lebih kecil dari K. Ini. Oke, ya sudah, kita lanjut ke sini. Keunggulan kriteria IRR di sini, angka ini mudah dipahami dan sudah memperhitungkan investasi awal atau memberikan hasil secara relatif. Kriteria IR, NPV dan IRR akan menghasilkan keputusan yang sama selama arus kas berpola konvensional, yaitu investasi awal dilakukan di muka dan sekali saja yang diikuti serangkaian arus kas bersih positif. Dia arus kas masuk. Kedua kriteria akan memberikan keputusan yang berbeda jika arus kas dari investasi tidak bersifat konvensional, yaitu jika pengeluaran investasi tidak hanya di awal. Contoh misalnya, investasi tambang dengan kewajiban untuk mengembalikan kondisi alam seperti di awal pada akhir periode. Itu kan nggak mungkin kondisi alam bisa sama di awal dengan di akhir. Gitu ya. Tuh. Ini berikut ada contoh lagi misalnya. Ini contoh, arus kas sebuah proyek pertambangan adalah investasi awal sebesar 60M. Penerimaan kas bersih 155 di tahun pertama dan pengeluaran untuk restorasi dan lainnya sebesar 100M di tahun kedua. Hitunglah IRR dari proyek di atas. Ya. Lalu hitung juga NPV jika tingkat return yang diharapkan adalah 10, 20, dan 30%. Kemudian di sini tentukan keputusan yang harus diambil untuk proyek itu. Sebentar ya.
Nah, kalau di sini berarti kalian mencari nilai NPV dan nilai IRR, ya. Kalau NPV berarti kalian cari ininya tadi. Apa saja investasi awalnya, berarti di sini kan I0-nya 60 ya. Berarti tadi NPV mana tadi? Tadi NPV. Sih tadi NPV-nya. IRR, oke. Iya, ini kan berarti investasi awal kalian 60 M. Penerimaan kas bersih 155 di tahun pertama dan pengeluaran untuk realisasi sebesar 100 M di tahun kedua. Berarti di sini ada 155, CF1 di sini kan berarti 155 nih. 155 miliar. Terus CF2-nya di sini berarti dan pengeluaran untuk restorasi dan lainnya sebesar 100 F di tahun kedua. Ini berarti CF2-nya kalau penerimaan kan berarti positif di sini. Berarti kalau pengeluaran berarti kalian apa di sini? Halo? Halo. Berarti CF1-nya dia kan penerimaan. Berarti kan kalian positif. Kalau di sini yang tahun keduanya pengeluaran berarti Negatif. negatif ya. Berarti ada pengeluaran berarti di sini 100 miliar. Oke, berarti kalian tinggal masukin di sini. CF1 kalian berarti kan di sini 155 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kurang 100 berarti di sini sama dengan 60 M. 60. Nah, kalian cari di sini IRR-nya. Tadi kan dia kalau K-nya, nah. Mana tadi? Berarti di sini kan K-nya dia ada, kalau dia 10% berarti gimana proyeknya? Berarti ini kalian ada, misalnya saya tulis di sini ya, kalau K1 10% berarti nanti proyeknya apa, diterima apa ditolak ya. Ini cari IRR dulu nih. K2 berarti di sini misalnya K2 di sini 20%, di koma K3 30%. Nah, ini kalian cari di sini nanti IRR-nya dari dibandingkan dengan K1 berapa, K2 berapa, K3 berapa. Dan nanti setiap ini ditolak apa diterima. Ini untuk mencari IRR-nya.
Ya, ini cari IRR-nya dibandingkan dengan K ini. Kemudian itu untuk IRR, hitung juga NPV. Nah, berarti NPV masuk ke sini. Nah, NPV kalian. Berarti di sini kalau dia NPV-nya untuk pakai K yang, kok yang ini sih? Salah tempat. Mana tadi? Sini. Oke, berarti di sini dicari MPV-nya 155 juta M kurang 100 M. 100 berarti di sini kalau kalian pakai 10% hasilnya berapa? Ini kalau 0,1 berarti yang pakai 10%. Ini gimana sih? Ih. Mas 1 dikurang 60 M. Nah, ini kalau dia 0,1. Kalau dia tadi kan ada tiga ya, 20% sama 30%. Berarti kalian cari NPV masing-masing sama kayak IRR-nya. Ctrl V. Sini Ctrl V, berarti di sini kalau dia 0,2. Ini ribet. Sini 0,2. Jadi kalian ada 3 nih carinya. Tadi kan diminta 0,10%, 20% sama 30%. Berarti kalian cari masing-masing nih. Kalau dia K-nya ini berapa? IRR tadi berarti kalian jawabannya juga ada 3. Kalau dia 10% berapa, 20% berapa, 30% berapa. Ini sama NPV juga ada 3 di sini. Kalau dia 10% berapa, 20% berapa, 30% berapa. Ya. Nah, ini untuk menentukan keputusan untuk proyek tersebut. Jadi Bu, nanti kalau misalnya UAS ada soal yang seperti ini harus ditulis semua ya Bu ya? Iya. Itu. Karena dia dimintanya di sini. Return-nya yang diharapkan di sini nih. Ada 3 macam. Berarti ada 3 jenis kalian pakai nilai K-nya. Iya. Nih, berarti harus dicari masing-masingnya. Soalnya bisa aja nanti kalau yang 10% bisa diterima, 20% bisa diterima, 30% dia ditolak. Berarti kan untuk proyek pertambangan tersebut kalau diterima berarti kan tetap kalian jalankan. Kalau ditolak berarti kalian jangan jalankan proyek ini karena akan rugi nanti kalian. Tuh ya. Berarti Bu nanti kesimpulannya dia kalau misalnya 10% dan 20%-nya diterima, keputusannya mereka mengambil proyek itu. Oh, baik. Proyek tersebut dijalankan berarti. Baik, paham. Ya kan? Ya. Jadi nanti ini hasilnya ada 3 nih masing-masing. Kalau dia 10% berdasarkan IRR gimana, berdasarkan NPV gimana. IRR ada 3, NPV juga ada 3.
Nah, lihat ini hati-hati ya tadi ya. Kalau penerimaan berarti kalian positif di sini. Kalau misalnya di sini penerimaan kas besi 155 tahun pertama, penerimaan lagi kedua 100, penerimaan ketiga berarti 100. Berarti kalian apa di sini? Positif semua ya. Halo? Iya, Bu. Ya, arus kas dilihat. Soalnya kan ada penerimaan, ada biaya ya atau pengeluaran itu. Jadi beda, nanti berbeda di sininya. Di sini nanti bisa aja di sini penerimaan pengeluaran 155, penerimaan 100. Berarti di sini kalian minus 155. Di sininya jadi positif 100. Tergantung di sininya nih. Statementnya di sini. Penerimaan atau pengeluaran. Oke, jelas ya? Cukup jelas, Bu. Oke. Terus lanjut ke proyek mutually eksklusif. Nah, proyek mutually eksklusif ini proyek-proyek yang tidak bisa dilakukan pada saat bersamaan. Ini terjadi karena apa? Misalnya, karena keterbatasan dana, keterbatasan lahan, keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan kapasitas mesin, ketentuan pemerintah. Ya, jadi 2 proyek yang tidak bisa dilakukan bersamaan. Kemudian untuk valuasi proyek-proyek ini kita menghitung NPV atau IRR dan kemudian melakukan pemeringkatan untuk proyek-proyek yang diterima. Pemeringkatan berdasarkan kriteria NPV dapat berbeda dengan pemeringkatan berdasarkan, ini pemeringkatan aja ya, berdasarkan kriteria IRR. Pemeringkatan. Nah, ini. Oke, contoh di sini misalnya. Tentukan peringkat 2 proyek mutually eksklusif berikut berdasarkan NPV dan IRR. Asumsikan tingkat return yang diharapkan investor adalah 10%. Nah, ini kalian ada 2 proyek nih, proyek A, proyek B. Ini investasi awal untuk masing-masing proyek. Kalau yang A 5 miliar, yang B 10. Ini arus kasnya tahun pertama, yang A 8, yang B 40. Kalian diminta nih tentukan peringkat berdasarkan NPV dan IRR. Coba dikerjakan ini. Berarti kalau berdasarkan NPV, tadi NPV mana tadi? Rumus NPV. Ini NPV. Kalian bikin copy dulu, Ctrl C. Kita bikin untuk proyek A dulu ya. Proyek A untuk NPV. NPV. Berarti di sini ya, NPV berarti di sini kan cash flow-nya dia proyek A 8. Mana sih? miliar. 1 plus 10% ya, 0,1 kat 1 dikurang, berarti langsung dikurang I0-nya. I0 kalian di sini investasi awal 5M. Nah, ini berapa nih hasilnya nih? Coba kita cari. 8M
Berapa hasilnya yang A? Udah dapat hasilnya belum? Coba dihitung. Kita mau lihat nih 2 project ini. Perih. Dua miliaran bukan, Bu? Berapa? 2 2. miliar 272.727. 2. Berarti 2. 27. Ya, 72. Hmm? 272. 2 miliar 272. Bentar. 272 berapa? 272. Oh, 272. 272. Terus 727. 27. 727. Nah, ya. Ini 277, ini 000. Gini, Enggak, Bu, yang terakhirnya 280. Jadi 280. 2272, 277, 280. dia 722, Bu, yang tengah, Bu. 2 miliar 272.727.280. Ya. Oh, 727 gini. Iya, Bu. Oke. Berarti kalau project A ini NPV-nya lebih besar dari 0. Iya. Berarti dia Terima. terima apa? Terima. Sekarang yang B-nya. B-nya. Nah, tuh C. Project B sekarang. Berarti di sini arus kasnya 40. Sama ini berarti kurang 30. Berapa ini? 30. Nah ini. Ntar dulu, ini kan kita mau pemeringkatan dulu nih. Kita lihat hasilnya dulu. Siapa yang udah dapat hasilnya?
6.363.636.363. 6363 lagi. Iya, Bu. Dia tuh desimal, Bu, hasilnya awalnya, Bu. Oh, berarti 6363 terus belakangnya berapa nih? Angkanya terus, Bu, berulang 636 36 36. Oh, ya udah bikin gini aja ya. Iya, Bu. Sekarang ini NPV. Terus kita kan berdasarkan IRR-nya juga nih. Berarti cari nilai IRR-nya. Ctrl C. Ntar baru diperingkatin. IRR mana nih? IRR, nah ini dia IRR. Ini aja. Copy. Sini. Project A berarti di sini IRR. IRR. Ctrl V. Berarti di sini kasnya 8. Pangkat 1 sama dengan ini. Sama dengan dia awalnya M5. M. Nah, IRR-nya berapa nih? Coba dihitung. Pakai trial. Ini kan cuma 1 nih. Mudah, cepet lah. IRR-nya berarti berapa? Sama dengan berapa? Itu yang A. Sekarang yang B. Coba dihitung. Jadi ini V. Ini kan arus kasnya 40. 40. 40 ini berarti investasinya 30. Nah, IRR berapa nih? Yang project A, project B.
Jadi yang dapat hasilnya belum? Belum, Bu. Lagi di Belum. yang 8 miliarnya dia koma-koma jadi pusing. Coba masukin angka bulat aja, misalnya 50%, 60. Jadi yang angka bulat aja, misalnya kalian coba 20. Kalau 20 masih jauh, coba 40 gitu. Iya, Bu. Angka bulat-bulat aja dulu. Iya, Bu. Baru kalau angka bulat kurang dikit lagi, misalnya 30, itu hampir kalian coba 33 atau 35, 32 gitu. Jadi yang bulat-bulat dulu, misalnya 10, 20, 30 gitu. Cara cobanya begitu.
Dapat, Bu. Berapa? Yang 8 miliar 0,6. 60%. 60%. Ya. Kalau Kalau yang ini? Yang itu 34%. 34%. Ya. Oke, sekarang kita buat pemeringkatannya. Peringkat berdasarkan NPV IRR. Terus satu, kalau berdasarkan NPV. Berdasarkan MPV yang nomor 1 berarti yang mana ini? Yang peringkat 1 berarti kalau berdasarkan NPV yang B ya. Yang B baru A kan? Ya enggak? Iya, Bu. Oke, berarti di sini project B nomor 1. Yang nomor 2-nya baru proyek A. Proyek A. Kalau berdasarkan IRR, tadi berarti yang ini yang A ya, yang peringkat 1 ya. Proyek A, baru yang keduanya proyek B. Tergantung nominalnya, Bu ya, yang besar. Iya,
dari nominal yang besar. Lebih besar dari 0 kan lebih jauh dari, kalau NPV-nya lebih besar dari 0 kan berarti lebih baik ya. Iya. Kalau ini kan berarti lebih jauh dari K-nya, berarti kan lebih baik ini. Nah, di sini kan tujuannya untuk apa nih? Menghasilkan keuntungan kan, keuntungan yang besar kan. Kalau NPV tadi apa pengertiannya? Mana kalian pilih yang mana di sini? Berarti kalian lebih pilih yang Project B ya. Project B di sini NPV semakin positif, berarti investasi meningkatkan nilai perusahaan. Otomatis kan kalau kalian punya perusahaan nih sebagai pemegang saham, kalian kan pasti menginginkan maksimisasi kekayaan kan. Nah, maka di sini kalian pilih yang Project B. Itu ya. Sebaiknya pilih yang Project B. Mana tadi? Walaupun IRR-nya lebih gede proyek A itu. Kalau IRR pengertiannya apa di sini? Nanti kalian lihat kalau dia mau profit, kekayaan pemegang saham berarti NPV-nya. Kalau IRR, pengertian IRR apa di sini tadi? Mana tadi? Kriteria ini menghitung return bersih dari sebuah proyek investasi. Jadi ini menghitung returnnya berdasarkan returnnya kan. Kalau berdasarkan return, ya lihat berarti proyek A yang kalian pilih. Kalau bisa berdasarkan ini maksimisasi kekayaan pemegang saham, berarti kalian pilih NPV-nya. Itu ya. Sebaiknya kalau kalian ingin sebaiknya pilih Project B jika ingin memaksimalkan kekayaan misalnya pemegang saham misalnya. Ya, itu. Dah ini. Itu. Oke ya, hari ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjut Rabu depan ya, langsung 2 sesi ya. Saya udah share di itu di WA. Jadi jamnya nanti kita istirahat. Bu, ya? Hah? Kita bukannya KP-nya cuma 1 sesi, Bu. 1 apa 2 sih? Kita yang dihitung KP-nya waktu libur itu aja kan, Bu? Sama kayaknya saya ada nggak masuk 1 ya. Yang sebelum kemarin. Oh. Sebelum kemarin kayaknya iya libur sama sebelum kemarin kalau nggak salah tuh 2 seingat saya. Oh iya Bu. Kayaknya 2 sih seingat saya. Iya Bu. Libur sama libur apa sih waktu itu? Tanggal 1 ya? Libur Pancasila. Pancasila ya. Sama satu. Oke itu ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan yang ini. Ekuivalen nilai tahunan ekuivalen, biaya tahunan ekuivalen. Iya baik Bu. Oke, nanti saya share di sini. Baik Bu, terima kasih Bu. Bentar, kalian masuk semua nggak nih? 2